warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Fadila Krismonita. Saya ingin mempresentasikan manajemen proyek perangkat lunak. Yang ini udah bab 5 ya. Judulnya negosiasi dan kontrak. Nah, negosiasi, mengapa bila orang pergi ke tempat perdagangan di Meksiko mereka akan melakukan negosiasi walaupun hanya untuk beberapa dolar saja. Jadi kayak tawar menawar. Kalau di Meksiko itu tidak banyak untuk tawar menawar sih, cuma beberapa dolar saja kayak gitu. Terus belajar dari bagaimana semua itu dilakukan dengan benar dan dapat menggunakan keahlian pada saat situasi tawar menawar dalam lingkungan proyek software. Nah, ilmu tentang pengetahuan dan seni bernegosiasi. Kunci sukses dari negosiasi adalah mengetahui fakta yang sebenarnya. Hal pertama dan yang terpenting, mengetahui produk yang akan dijual atau dibeli. Nah, sebelum kalian tawar menawar atau negosiasi, tentukan dua hal, apa yang sepenuhnya Anda inginkan untuk perjanjian, atau nomor 2, apa yang akan Anda berikan kayak gitu. Terus tiga hal yang dinegosiasikan dalam proyek software. Hal yang paling sering dinegosiasikan adalah harga, tetapi lamanya proyek dan fungsi proyek juga dapat dinegosiasikan. Seperti kata pepatah, Anda akan mendapatkan yang murah, cepat, dan bagus. Pilih dua hal. Anda dapat menghemat uang dan mengambil waktu yang lebih lama, atau apabila harga terlalu mahal, perhitungkan menawar dengan kelengkapan yang lebih sedikit. Kayak gitu. Anda memperoleh bayar apa yang Anda bayar. Contoh kasusnya ini kayak gini. Perusahaan ABJ menawarkan tender keluar untuk kebutuhan software. Mereka menerima 2 tawaran kayak gitu. Ini yang di atas ini, yang di layar itu kayak lagi nego-nego gitu ya, percakapan. Terus ini ada kontrak untuk produk software, mengharuskan tim proyek untuk menyediakan pengiriman khusus seperti tanggal yang pasti untuk berbagai macam pemberian upah, kecuali proyek ini dilaksanakan pada dasar formal dalam organisasi eksternal, khususnya dalam dokumen kontrak yang tidak ingin dituliskan. Nah, ini bagian-bagian kontrak. Dalam tambahan untuk harga, tanggal pengiriman dan pengiriman, kontrak ini dapat termasuk dalam hal-hal dan kondisi lain seperti reproduksi, harga bertahan, lisensi atau bergaransi, kayak gitu bagian-bagian kontraknya. Terus yang kontrak harga tetap, kontrak FP sangat tepat bila Anda yakin bahwa tidak akan terjadi pergantian utama. Nomor 2, Anda akan bekerja dengan software dan produk hardware yang Anda ketahui. Nomor 3, Anda memiliki komunikasi yang baik dengan user. Nah, ini kontrak harga tambahan. Apabila risiko terlalu tinggi dalam menentukan harga tetap, tim proyek harus memilih kontrak CP. Pada kontrak CP, tim proyek menerima gaji dalam jumlah per hari atau per jam ditambah ongkos-ongkos lainnya. Terus kontrak CP sangat tepat bila Anda merasa bahwa pergantian utama akan terjadi. Terus komunikasi kurang baik antara Anda sama customer usernya kayak gitu. Aktivitas utamanya berorientasi pada manusia, contohnya interview. Terus kondisi dan syarat. Jika Anda mengalami kontrak CP, yakinkan bahwa kondisi dan persyaratan jelas. Masukkan semua syarat dan kondisi, aspek hukum dari cara yang Anda inginkan untuk bekerja dengan klien. Terus kontrak di luar organisasi, di dalam organisasi. Nah, ini nih, kontrak akan diterima secara luas jika organisasi eksternal atau perusahaan menyediakan layanan proyek. Mengapa ini bukan bagian dari proyek? Walaupun hubungan antara tim proyek dan user sangat dekat, harus ada sesuatu yang bersifat resmi,
pernyataan tertulis menjelaskan layanan yang disediakan oleh tim proyek. Kayak gini bisa dapat dijadikan surat perjanjian kayak gitu, proposal resmi, biar ada kontrak-kontraknya, biar terhindar dari percecokan yang tidak pernah berakhir. Terus peninjauan proposal yang dikembalikan. User dapat mengembalikan proposal yang telah diterima dengan sedikit perubahan-perubahan. Waktu yang dijadwalkan untuk anggota teknis dari tim proyek untuk meninjau sedikit perubahan susunan kata dapat berarti upaya utama. Masalah harga dapat dinegosiasikan kembali. Kesimpulan untuk fase definisi. Nah, ini kesimpulannya ya. Ini akan membawa kita pada akhir fase definisi. Mari kita mengulang kejadian penting yang pernah dicapai. Ingat kembali kejadian penting yang dapat digunakan untuk merencanakan proyek dan mengontrol kemajuan proyek. 1. Dokumen kebutuhan yang lengkap yang telah disetujui oleh kedua pihak, yaitu tim dan user. Dokumen proposal yang dapat digunakan analisis atau seluruh pengembangan yang dilengkapi dibeli oleh user, tulis persetujuan yang diinginkan. Terus yang ketiga, walaupun tidak mempertimbangkan kejadian penting, izin dari PPP itu dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.